Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya, amin, amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Alma. Wow, dan pada kisah kali ini, setting tempatnya ada di Kota Batu, Jawa Timur. Kota Batu masuk Malang ya teman-teman ya. Jadi adem banget di sana dan terkenal dengan apelnya karena memang cuacanya sejuk. Jadi Kota Batu banyak masyarakat sana, warga sana yang budidaya apel dan terkenal banget nih. Dan di kisah ini juga menceritakan tentang keluarga yang menjadi juragan apel di Kota Batu. Gimana nih ya? Ada misteri apa sih di dalamnya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru gabung atau udah lama gabung tapi lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya channel Ilo Bercerita. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Kota Batu, Jawa Timur. Desa Segorowetan adalah sebuah desa yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Udara Kota Batu yang dingin dan sejuk membuat sebagian warga desa Segorowetan berprofesi sebagai petani apel. Namun, ada juga yang memilih merantau ke kota besar dengan harapan mendapatkan penghasilan dan kehidupan yang lebih baik. Di selatan desa, sebuah rumah berdiri dengan tegak. Atapnya terbuat dari genteng zaman modern, halamannya luas, begitu tertata rapi. Pagar besi hitam metalik menjulang tinggi menjadi pembatas halaman rumah dengan jalanan desa. Di dalam rumah, Damar, seorang pria berusia 35 tahunan, terlihat merepekkan diri di hadapan cermin di kamarnya. Dia sudah rapi, mengenakan kemeja dan celana jeans seperti siap menjalani hari-hari baru. "Udah siap, Mas?" tanya Laila istrinya yang baru saja masuk ke dalam kamar. Damar menghela nafas dalam. Ia langsung menoleh ke arah sang istri beberapa saat, lalu duduk di pinggir ranjang. "Siap nggak siap? Aku harus menjalaninya. Karena itu adalah amanah ibu sebelum beliau meninggal." "Aku tahu, Mas. Cuma kan selama ini kamu..." "Sudah, doain aja aku bisa ya. Kalau bukan aku yang mengurus kebun itu, lalu siapa lagi? Toh, aku juga hanya mengawasi kok, bukan menanam." Damar memotong ucapan istrinya dengan cepat. "Ya udah, kamu hati-hati ya. Jangan lupa pulang saat jam makan siang." Laila tersenyum walau terlihat dipaksakan. Laila dan Damar adalah pengantin baru. Keduanya baru saja menikah 6 bulan yang lalu. Pernikahan mereka dilaksanakan di kota Surabaya yang merupakan kota asal Laila. Keduanya bertemu saat mereka masih sama-sama bekerja di sebuah perusahaan saham. Namun Laila dan Damar memutuskan berhenti dari pekerjaan mereka 1 bulan yang lalu. Tepatnya saat mereka menerima kabar jika Bu Rahayu, ibunda Damar, sakit keras. Kini, setelah sang ibu meninggal dunia, Damar harus menggantikan posisi Bu Rahayu mengurus perkebunan apel milik keluarga mereka. Dalam mengurus perkebunan itu, Damar tidak bekerja seorang diri. Ia dibantu oleh beberapa warga yang memang bekerja sebagai buruh di keluarga itu. Hal itulah yang membuat Damar dan Laila berat dalam menjalani hari mereka, yaitu bekerja di luar bidang yang selama ini ia geluti. "Assalamualaikum." Sebuah suara terdengar saat Laila akan berjalan ke arah dapur. Laila langsung berjalan ke arah pintu. Suara derit panjang engsel terdengar saat pintu dibuka pelan.
seorang wanita parubaya berusia sekitar 60 tahunan sudah berdiri di hadapan Laila. Wanita itu tersenyum hangat saat melihat Laila muncul dari balik pintu. Goresan keriput terlihat di wajahnya. "Mbak Minah," sapa Laila dengan ramah. "Monggo masuk, jam segini kau udah datang." Laila membuka pintu rumah dengan lebar dan mempersilahkan Mbak Mina masuk ke dalam rumah. Mbak Mina tersenyum kecil. Mbak Mina adalah asisten rumah tangga keluarga Damar. Ia sudah bekerja di keluarga itu cukup lama, bahkan sebelum Damar lahir. "Oke Mbak, soal hari ini kan 7 harian Burayu, jadi kita harus masak banyak. Khawatir kalau yang datang pengajian juga banyak." Mbak Mina menjawab sambil tersenyum tipis. Laila terdiam, wajahnya menunduk beberapa saat, lalu berjalan ke arah sofa dengan langkah malas. Pandangan Laila kini tertuju pada dinding rumah berwarna putih yang ada di depannya. "Mbak Laila, kenapa? Kok mukanya jadi murung gitu? Apa ada masalah sama Mas Damar?" tanya Mbak Mina yang langsung berjalan mendekat ke arah Laila. Laila menggeleng pelan. Ia langsung menoleh ke arah Mbak Mina. "Mbah, apa kita harus menyiapkan masakan banyak untuk pengajian?" "Loh, memangnya kenapa Mbak? Mbak Laila sakit. Kalau sakit istirahat aja, biar Mbak yang nyiapin masakannya." "Eh, bukan begitu Mbah. Aku cuma ragu kalau ada yang datang di pengajian 7 hari. Mbak tahu sendiri kan, mulai ibu meninggal, pemakaman sampai acara pengajian ke-6 saja nggak ada yang datang." Laila diam beberapa saat. "Paling hanya pekerja kebun, itu pun hanya beberapa saja, nggak banyak." Mbak Mina terdiam. Ia menatap wajah Laila dengan lekat. Tangan Mbak Mina mengusap punggung Laila perlahan. "Sudah Mbak, orang usah dipikirin. Mungkin mereka lagi sibuk, makanya ndak sempet datang. Nanti biar Mbak antar saja besok ke rumah masing-masing ya." Laila tidak menjawab. Ia hanya mengangguk sambil tersenyum kecil. Laila seperti tidak yakin dengan ucapan dari Mbak Mina. Sibuk, sebuah alasan yang terasa ganjil saat didengar. Laila paham dengan kesibukan warga desa. Mustahil mereka tidak dapat menyisihkan waktu 1 jam saja untuk menghadiri acara pengajian Burayu. Apalagi acara itu dilakukan malam hari saat semua warga sudah berada di rumah masing-masing. Senja turun begitu cepat. Bulan merangkak naik menggantikan matahari yang perlahan bersembunyi di balik bukit. Damar yang seharian berada di kebun apel kini sudah tiba di rumah. Wajahnya terlihat begitu lelah, langkahnya pelan seperti diseret. "Assalamualaikum," ucap Damar sambil melangkah masuk ke dalam rumah. Laila yang sibuk membantu Mbak Mina mempersiapkan acara pengajian 7 hari meninggalnya Burayu segera meraih cangkir teh yang beberapa saat lalu ia letakkan di atas meja dapur. "Mbah, aku tinggal ke depan sebentar ya," ucap Laila lalu berjalan meninggalkan dapur. Di ruang tamu, Damar terlihat duduk bersandar di sofa. "Kamu pasti capek ya Mas? Ini minum dulu tehnya, mumpung masih hangat." Laila yang baru saja duduk di samping Damar segera menyerahkan cangkir teh di tangannya. "Makasih ya dek." Damar menerima cangkir itu dan meneguknya sedikit. "Mbak Mina masih di rumah?" Damar meletakkan cangkir teh di atas meja, pandangannya tertuju pada Laila. "Iya, lagi di dapur nyiapin buat pengajian 7 harian ibu." "Memangnya kenapa Mas?" jawab Laila dengan lembut. Enggak ada apa-apa. "Ya wes, aku mau mandi dulu ya. Setelah itu aku bantu-bantu siapin buat acara pengajian." Damar segera berdiri dari tempat duduknya, langsung berjalan ke arah kamar dan meraih handuk yang tergantung di dinding. Saat jarum jam sudah menunjukkan pukul 7 malam, tidak ada satupun warga yang datang untuk menghadiri pengajian 7 hari meninggalnya Burayu. Hanya Ustadz Hanan yang duduk di ujung ruangan bersama Damar. "Pak Damar, sudah jam 7 malam.
Bagaimana kalau pengajiannya kita mulai sekarang saja? Ustadz Hanan mengusulkan. Baik Pak Ustadz, monggo dimulai. Damar mempersilakan. Acara pengajian 7 hari, meninggalnya Bu Rahayu tetap dilakukan walau hanya dihadiri Damar, Laila, dan Mbak Mina. Tidak berapa lama, acara akhirnya selesai. Ustadz Hanan dan Mbak Mina pun sudah kembali ke rumah masing-masing. Malam itu, Laila dan Damar yang sudah merasa lelah memutuskan untuk beristirahat. Di pagi harinya, jalanan desa yang sepi mulai ramai oleh aktivitas warga. Di jalanan desa, Laila terlihat berjalan tergesa-gesa, wajahnya menunduk, seolah menyembunyikan sesuatu. Beberapa pasang mata memperhatikannya dari kejauhan. Brak! Pintu terbuka keras seperti dibanting. Damar, yang sedang memakai baju di dalam kamar, tersentak kaget. Ia segera keluar dari dalam kamar dan berjalan ke arah ruang tamu. Mata Damar melebar saat melihat istrinya terisak di sofa. "Dek, kamu kenapa?" tanya Damar yang sudah duduk di samping sang istri. Laila menatap wajah suaminya beberapa saat, lalu kembali menundukkan wajah. "Sebenarnya ada apa sih, Mas? Kenapa warga desa kayak benci sama aku dan keluarga ini?" "Loh, Dek, kamu ini ngomong apa sih? Aku nggak ngerti maksud omonganmu," kata Damar sambil mengerutkan keningnya. Laila terus terisak, wajahnya menunduk. Perkataan warga desa pagi ini benar-benar membuatnya sakit hati. Bagaimana tidak? Saat Laila berada di warung sayur, beberapa wanita menatapnya sinis dan penuh kebencian. Mereka juga secara terang-terangan mengatakan jika tidak sudi datang ke acara pengajian 7 hari meninggalnya Bu Rahayu dengan alasan takut dijadikan tumbal pesugihan. Ya Allah, kamu gak usah dengerin omongan mereka ya. Aku yakin mereka hanya asal bicara saja, ucap Damar pelan, tangannya meraih tubuh Laila dan mendekap tubuh wanita itu. "Asal bicara gimana sih, Mas? Jelas-jelas mereka bilang itu di hadapanku, gak pakai bisik-bisik. Bahkan mereka memperingatkanku supaya hati-hati." Laila melepaskan pelukan suaminya. "Sebenarnya ada apa, Mas? Apa benar orang tua melakukan pesugihan?" tanya Laila tiba-tiba. Damar terdiam, bibirnya terasa kaku, kata-katanya seolah terhenti di tenggorokan. "Assalamualaikum." Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari arah pintu. Damar dan Laila langsung menoleh ke arah sumber suara. Mbak Mina sudah berdiri di ambang pintu rumah. Laila segera berdiri dan berlari masuk ke dalam kamarnya. Sementara Damar dan Mbak Mina hanya memperhatikan punggung Laila yang sudah menghilang di balik pintu kamar. "Ada apa? Sampai berantem lagi sama Mbak Laila yo?" tanya Mbak Mina sambil berjalan ke arah Damar yang masih duduk di sofa. "Enggak, Mbak. Enggak. Laila barusan dia dihina warga." Damar menjawab singkat sambil mengusap wajahnya kasar. "Dihina? Maksudnya apa?" Damar menceritakan apa yang baru saja ia dengarkan dari Laila istrinya. Mbak Mina menutup mulut dengan kedua tangan. Matanya melebar. Ia tak percaya jika warga bisa bicara seperti itu kepada Laila. Astagfirullahaladzim. Warga ini maunya apa? Udah dibilangin kalau bapak dan ibu itu tidak pernah melakukan pesugihan apapun. Semua ini karena bapak itu pintar meracik pupuk. Maka dari itu apel milik keluarga Mas Damar jauh lebih besar dan sehat daripada yang lain. Aku juga tahu, Mbah. Hanya saja saat ini kita nggak punya bukti apa-apa untuk meyakinkan warga kalau semua itu fitnah. Suasana di ruang tamu hening sejenak. "Sudah, gak usah dipikirin. Lebih baik sekarang Mas Damar berangkat ke kebun, biar Mbak Laila, Mbah yang kasih penjelasan ya." Mbak Mina mengusap pundak Damar dengan lembut. Mbak Mina adalah sosok wanita yang lembut dan juga sabar, memiliki sifat keibuan yang sangat kuat. Bahkan saat Damar masih kecil, Mbak Mina adalah sosok perempuan yang menjaganya selama ini. Beberapa kali, Mbak Mina membawa Anton anaknya ke rumah keluarga Damar untuk bermain bersama. "Ya udah Mbak, aku titip Laila ya," ucap Damar yang langsung berdiri dari tempat duduknya.
dan berjalan meninggalkan rumah. Matahari terus merangkak naik, kini sudah tepat di atas kepala. Sinar kuning menyebar, membuat udara di desa Segorowetan terasa semakin panas. Jarum jam menunjukkan pukul 12 siang. Laila akhirnya keluar dari dalam kamarnya dan berjalan ke arah dapur. Terlihat Mbak Mina sedang menata kayu yang masih menyala di kompor tungku. "Mbah," panggil Laila. Wanita itu duduk di meja makan. Aroma kayu bakar tercium di seluruh dapur. Rumah keluarga Damar memang terbilang modern dan mewah dibandingkan rumah desa pada umumnya. Namun Bu Rahayu, ibunda Damar, masih menggunakan kompor tungku seperti warga lain dibandingkan kompor gas, walaupun keluarga mereka juga memiliki kompor gas. Bu Rahayu menganggap jika nasi dan makanan yang dimasak menggunakan kompor tungku jauh lebih sedap rasanya dibandingkan kompor gas. Mbak Laila sudah bangun. Mau Mbak buatin teh hangat?" Mbak Mina berdiri dari tempat duduknya. Laila memijat pelipis dan tengkuknya. Entah kenapa, siang ini kepalanya terasa begitu sakit. "Boleh Mbak, kepalaku sakit banget." Mbak Mina tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dan langsung meraih gelas yang ada di rak piring. Tangan tuanya begitu lihai saat meracik teh dan gula di dalam cangkir. "Mbak, apa benar tadi pagi warga ngomong tentang pesugihan di keluarga ini?" tanya Mbak Mina, tangannya masih mengaduk teh. "Mbak pasti dikasih Thomas Damar ya?" Mbak Mina mengangguk. Ia lalu menyodorkan teh ke arah Laila. "Iya. Kalau menurut Mbah, lebih baik Mbak Laila jangan keluar rumah sendirian. Warga di sini memang begitu, suka usil sama orang baru," lanjut Mbak Mina, kemudian duduk di kursi kayu yang ada di hadapan Laila. Laila terdiam beberapa saat, matanya menatap wajah tua Mbak Mina. "Mbah, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan keluarga Mas Damar? Apa benar mereka melakukan pesugihan seperti yang dikatakan warga desa?" Mbak Mina meraih tangan Laila dan menggenggamnya dengan erat. Senyum kecil tergambar di wajah. Dengan suara sedikit serak, Mbak Mina menceritakan tentang kebenaran di keluarga Damar. Mbak Mina mengatakan, jika orang tua Damar adalah orang yang baik, mereka tidak pernah menyakiti siapapun. Kemajuan perkebunan apel milik mereka adalah hasil kerja keras almarhum ayah Damar, bukan dari pesugihan. "Tapi kenapa warga bilang kalau kematian mereka dan para pekerja yang setiap tahun itu adalah akibat dari pesugihan yang dilakukan oleh orang tua Mas Damar?" tanya Laila penasaran. "Mbak yakin itu semua fitnah orang yang memang membenci keluarga ini, Mbak. Dulu itu almarhum ayah Mas Damar itu pernah berselisih paham dengan salah satu pemilik kebun apel karena masalah siapa yang memasok apel di sebuah pabrik keripik. Jadi Mbak pikir orang itu sengaja memfitnah keluarga Mas Damar, bahkan sampai saat mereka sudah meninggal." Mbak Mina mengangguk pelan. "Sudah, Mbak Laila jangan dengerin omongan warga ya. Semakin didengarkan, warga semakin membuat Mbak Laila tertekan. Nanti ada yang malah rumah tangga Mbak Laila sama Mas Damar hancur." Sejak saat itu, Laila memutuskan untuk menutup rapat-rapat telinganya. Laila memilih untuk menjauhi warga desa demi kesehatan mental dan menjaga keharmonisan rumah tangganya. Waktu berlalu begitu cepat. Tanpa terasa, sudah 1 tahun sejak kematian Bu Rahayu. Laila, yang kini lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah, terlihat jauh lebih tenang. Tidak ada lagi ucapan warga yang menyakitkan hatinya. Malam itu, di dalam rumah keluarga Damar, jarum jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Laila yang sudah tertidur lelap tiba-tiba saja terbangun. Nafasnya tersengal-sengal, tangannya memegangi dada yang masih terus berdegup dengan kencang. "Ya Allah, mimpi apa aku?" bisik Laila menatap kosong ke dinding kamarnya. Di ujung kamar, lampu tidur menyala redup. Laila melangkah ke arah pintu.
Suara engsel berderit panjang saat pintu dibuka pelan. Udara dingin di ruang tamu langsung menyergap wajah Laila. Perlahan, Laila melangkah ke arah dapur. Sinar redup dari lampu tidur yang ada di ruang tengah menjadi penerang langkahnya. Tiba-tiba, aroma minyak angin tercium pekat dari arah kamar Burayu. Laila menghentikan langkah. Pandangannya kini tertuju ke arah kamar yang masih tertutup rapat. Laila tahu aroma minyak angin itu adalah aroma minyak angin yang biasa digunakan oleh Burayu, mertuanya. Dengan gerakan kaku, Laila berjalan mendekat ke arah kamar. Tangannya menekan knop pintu kamar dan membukanya perlahan. Hawa pengap langsung menampar wajah Laila. Di pinggir ranjang terlihat sesosok wanita berambut panjang duduk dengan wajah menunduk. Pundaknya bergerak naik turun karena isak tangisnya. Ibu, ibu kenapa? Suara Laila terdengar bergetar. Ia berjalan masuk mendekat ke arah sosok itu. Wanita itu tidak menjawab. Ia terus saja menangis. Wajahnya masih menunduk, seperti menyembunyikan kesedihannya. Di sisi lain, Laila merasakan jantungnya berdegup dengan cepat. Tanpa terasa, kakinya semakin mendekat ke arah sosok yang ada di hadapannya. Bu, ibu kenapa? Ada yang sakit? Suara Laila kembali terdengar. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Isak tangis wanita itu mendadak berhenti. Tubuhnya berdiri dari ranjang. Rambut panjangnya bergerak pelan seperti tertiup angin, walaupun saat itu tidak ada angin di kamar itu. Kretek, kretek. Suara gemeretak tulang terdengar saat kepala wanita itu bergerak ke arah Laila. Tubuh Laila langsung tersentak hingga membuatnya jatuh ke lantai saat wajah wanita itu menatap ke arahnya. Wajahnya putih, pucat, aroma melati bercampur anyir darah tercium saat wanita itu perlahan mendekat. Tolong. Suara sosok itu terdengar pelan, seperti sedang menahan sakit di tubuhnya. Ibu kenapa? Laila bertanya. Suaranya terdengar gugup, keringat dingin membasahi keningnya. Tolong. Suara itu kembali terdengar. Perlahan, sosok itu memudar seperti asap yang dihirup udara malam. Laila terdiam. Tubuhnya terasa kaku untuk beberapa saat. Nafasnya tersengal, jantungnya berdegup kencang. Mas Damar. Laila segera berdiri dari tempat duduknya. Ia berlari ke arah kamar sambil berteriak-teriak memanggil nama suaminya, Damar. Yang mendengar teriakan istrinya, langsung berlari keluar dari dalam kamar. Dia langsung memeluk tubuh Laila, ingin menenangkan wanita itu. Kenapa, Dek? Kamu kenapa? Tanya Damar sambil memeluk tubuh istrinya yang bergetar karena ketakutan. Tadi aku lihat ibu. Dia ada di dalam kamar. Dia nangis, minta tolong. Laila bercerita sambil terisak. Kamu tenang dulu ya, Dek. Gak ada siapa-siapa di sini. Kamu hanya mimpi. Damar berusaha menenangkan sang istri. Enggak, Mas. Aku nggak mimpi. Semua yang aku lihat itu nyata. Aku bahkan bisa cium aroma minyak angin yang ibu gunakan selama ini. Dan Laila tidak melanjutkan ucapannya. Dan apa? Damar memperhatikan wajah istrinya dengan lekat. Laila dengan suara bergetar mengatakan jika sebelum dirinya melihat sosok Burayu, dia bermimpi berada di sebuah ruangan yang gelap. Hanya sinar bulan yang menyinari ruangan itu. Aroma anyir darah dan bunga melati bercampur. Lantai ruangan itu penuh dengan cairan berwarna merah gelap. Setiap dinding ruangan berdenyut. Itu cuma mimpi, Dek. Damar meraih gelas dan menuangkan air putih. Minum dulu ya, biar kamu tenang. Setelah itu kita istirahat lagi. Laila tidak menjawab. Ia langsung meraih gelas yang disodorkan oleh Damar, suaminya. Setelah itu, keduanya langsung berjalan ke arah kamar dan memutuskan untuk beristirahat. Di pagi harinya, jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Suara azan subuh berkumandang di seluruh desa.
Asap putih mengepul di seluruh atap dapur warga. Aroma kayu bakar bercampur aroma pembakaran sampah mulai tercium di seluruh desa. "Dek, kamu masih mikirin masalah semalam?" tanya Damar saat melihat wajah Laila yang terlihat pucat. Laila meneguk teh hangat beberapa saat, lalu meletakkan lagi cangkir yang ada di tangannya. "Iya mas, aku yakin itu bukan mimpi, itu nyata. Ibu benar-benar datang tadi malam. Dan yang buat aku ngerasa gak tega saat dia bilang, diminta tolong mas." "Minta tolong?" Suara Mbak Mina tiba-tiba terdengar, membuat Laila dan Damar langsung terkejut. "Mbak Laila, apa benar Mbak Laila lihat Bu Rahayu semalam?" "Iya mbak, cuma kayaknya ibu gak tenang di alam sana. Kayak ada yang masih jadi beban." "Deh udah dong, jangan terlalu dipikirin. Itu kan cuma mimpi, bukan hal yang nyata." Laila menatap wajah Damar dengan tatapan tajam. "Mas, aku gak ngimpi loh, aku gak bohong. Semua yang aku lihat itu nyata. Aku benar-benar lihat ibu di kamar semalam." "Mbak Laila, maaf kalau Mbak lancang. Kalau menurut Mbak, apa yang dikatakan Mas Damar itu benar. Mbak Laila mungkin lagi kangen atau kepikiran sama Bu Rahayu, makanya sampai terbawa mimpi." Laila memperhatikan Bambina dan Damar. Dengan wajah kesal, ia segera meninggalkan tempat itu dan berjalan masuk ke dalam kamar. Brak! Pintu kamar ditutup dengan keras, membuat Bambina dan Damar tersentak kaget. "Mereka gak percaya sama aku. Aku harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi sama ibu. Kenapa dia bisa gak tenang di alam sana?" gumam Laila dengan suara pelan. Sejak malam itu, kehidupan Laila berubah total. Bu Rahayu selalu datang dalam mimpi ataupun nyata untuk meminta tolong. Bu Rahayu dan Laila memang memiliki keakraban lebih dari mertua dan menantu. Walaupun keduanya bertemu dalam waktu yang singkat, Bu Rahayu selalu memperlakukan menantunya dengan begitu baik. Sejak kedatangan Laila di rumah itu, Bu Rahayu tidak pernah mengizinkan Laila melakukan pekerjaan rumah apapun. Jadi, kebaikan itulah yang sampai saat ini terus melekat di benak Laila walaupun mertuanya sudah meninggal dunia 1 tahun yang lalu. "Mas, Mas Damar!" teriakan tiba-tiba terdengar dari arah kamar, memecahkan ketenangan pagi itu. Damar dan Bambina yang saat itu ada di ruang tengah segera berlari ke arah kamar. Saat mendengar teriakan dari Laila, wajah mereka langsung menegang. Saat melihat Laila duduk di lantai kamar, wajahnya pucat, tangannya meremas dada seolah menahan sakit yang teramat sangat. "Dek, kamu kenapa sih, Dek?" tanya Damar, wajahnya terlihat cemas. "Gak usah ditanya lagi mas, lebih baik kita bawa Mbak Laila ke rumah sakit," usul Mbak Mina yang langsung dijawab anggukan oleh Damar. Damar langsung mengangkat tubuh istrinya dan membawanya ke dalam mobil. Tidak berapa lama, mobil Avanza hitam milik Damar bergerak meninggalkan rumah itu. Mbak Mina berdiri di ambang pintu pagar, mata tuanya terus memperhatikan mobil majikannya sampai menghilang di tikungan desa. 30 menit kemudian, mobil mereka akhirnya berhenti di depan sebuah rumah sakit. Damar langsung memanggil para perawat. Tanpa menunggu lama, tubuh Laila segera dibawa ke ruang perawatan. Waktu terasa begitu lambat. Saat Laila berada di ruang perawatan, Damar duduk di koridor rumah sakit. Tangannya saling meremas. Aroma antiseptik dan obat-obatan menjadi temannya saat ini. "Keluarga Bu Laila," suara seorang perawat terdengar dari arah UGD. Damar segera berlari ke arah UGD. "Bagaimana keadaan istri saya, Sus?" Silakan masuk Pak, dokter ingin bicara dengan Anda," perintahnya sambil membuka pintu UGD. Di dalam ruang UGD, dokter menjelaskan jika tidak ada penyakit yang serius di dalam tubuh Laila. Bahkan, semua tekanan darah dan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan jika Laila sehat. Dokter mengatakan jika rasa sakit yang dirasakan Laila adalah efek dari kelelahan dan juga stres. "Kelelahan bagaimana, Dok?"
Selama ini istri saya nggak pernah melakukan pekerjaan apapun. Semua pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh asisten rumah tangga kami. Apa kelelahan bukan hanya fisik. Bisa jadi Bu Laila diam-diam memendam perasaannya sendiri. Ya siapa tahu ada masalah yang tidak diceritakan pada keluarga. Damar terdiam. Pandangannya tertuju pada Laila yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Apa istri saya harus dirawat, Dok? Tanya Damar. Oh, tidak perlu, Pak. Bu Laila bisa dibawa pulang, tapi pastikan dia tidak banyak pikiran dan perbanyak makan sayur dan buah-buahan ya. Pesan sang dokter sambil menuliskan resep pada secari kertas. Beberapa saat kemudian, Damar dan Laila akhirnya tiba di rumah. Mbak Mina menyambut kedua majikannya dengan wajah cemas. Sementara di luar halaman, beberapa warga memperhatikan mereka dengan wajah sinis. Bisik-bisik mulai terdengar. Lihat tuh, sekarang menantunya yang sakit. Seorang wanita berkata, iya, sakitnya itu loh, sama kayak Bu Rahayu. Kalau aku sih yakin beberapa minggu lagi dia pasti meninggal, jawab wanita yang lain. Lagian mau-maunya nikah sama pelaku pesugihan, jawab wanita yang lain lagi. Wanita-wanita itu segera meninggalkan rumah Damar dengan langkah cepat. Laila yang mendengar ucapan warga itu langsung terpaku. Mas, Laila menggenggam tangan Damar hingga membuat pria itu terkejut. Udah, kita masuk ke dalam rumah aja ya. Mbah, tolong bawa Laila masuk ke dalam rumah. Saya mau ambil barang-barang yang lain, ujar Damar sambil tersenyum. Di malam harinya, udara di desa Segorowetan terasa begitu dingin. Suara gemuruh petir dan cahaya kilat saling menyambar. Tidak berapa lama hujan disertai angin kencang turun dengan deras. Di dalam kamar, Laila duduk di atas ranjang. Tubuhnya bersandar di dinding. Tangannya memegangi dada yang terasa sakit seperti ditusuk-tusuk. Mas Damar. Suara Laila terdengar pelan seperti menahan sakit. Damar terbangun dari tidurnya. Dek, kamu kenapa? Sakit lagi? Laila mengangguk pelan. Ia masih memegangi dadanya yang terasa semakin sakit. Dadaku sakit banget, Mas. Nafasku rasanya sesak. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku ambilkan air dulu. Sebentar. Tanpa menunggu jawaban, Damar langsung berlari ke arah dapur dan mengambilkan air untuk sang istri. Minum obat dulu ya, ucap Damar sambil menyodorkan beberapa butir obat dan air minum. Beberapa saat kemudian, Laila merasakan kondisinya semakin membaik, namun wajahnya masih terlihat pucat. Mas, kalau aku nanti meninggal, makamkan aku di Surabaya ya. Aku mau dekat sama orang tuaku. Laila menatap wajah Damar. Ia tersenyum tipis. Dek, jangan ngomong gitu dong. Kamu itu akan sehat lagi. Kamu gak akan kenapa-napa. Damar berusaha meyakinkan Laila, walau sebenarnya hatinya juga merasakan ketakutan. Aku gak tahu kenapa. Hanya saja aku merasakan kalau... Udah dek, jangan diterusin. Lebih baik sekarang istirahat ya. Aku janji akan berusaha cari pengobatan terbaik untuk kamu. Semakin hari, kondisi Laila semakin memprihatinkan. Tubuhnya jauh lebih kurus daripada sebelumnya. Wajahnya pucat. Rambutnya yang dulu bersinar dan indah kini mulai terlihat kusut. Beberapa kali Laila bermimpi bertemu dengan Bu Rahayu. Di dalam mimpinya, wanita itu meminta Laila untuk berhati-hati. Mbak, makan dulu. Suara Mbak Mina terdengar di ambang pintu kamar pada suatu pagi. Laila menghela nafas panjang. Ia bersandar di dinding. Enggak, Mbak. Mulutku rasanya pahit banget. Mbak, jangan gitu. Kalau Mbak Laila nggak makan, nanti malah tambah sakit. Katanya mau sembuh. Makan dulu ya Mbak, dikit aja. Mbak Mina menyodorkan sendok ke arah Laila. Laila membuka mulutnya sedikit. Suapan demi suapan diberikan Mbak Mina dengan kesabaran. Sampai akhirnya makanan yang sempat masuk ke dalam mulut Laila keluar kembali. Astagfirullahaladzim, ucap Mbak Mina. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ya Allah Mbak,
Udah, sekarang Mbak Laila minum dulu ya. Laila hanya terdiam. Tubuhnya mendadak lemas, wajahnya terlihat semakin pucat. Mbak, bisa tolong tinggalin aku? Aku mau istirahat dulu sebentar. Ya Mbak, ya udah, Mbak Laila istirahat saja ya. Nanti kalau butuh apa-apa, si Mbak ada di luar. Ucap Mbak Mina. Laila hanya mengangguk pelan. Di malam harinya, Laila yang saat itu sedang tertidur pulas tiba-tiba saja terbangun saat merasakan dadanya sesak dan sakit seperti ditusuk-tusuk. Dengan susah payah, Laila berusaha membangunkan Damar yang masih terlelap di sampingnya. Mas Damar, suara Laila terdengar pelan. Pelan, Damar membuka kedua matanya. Dia langsung terkejut kalau melihat wajah sang istri sudah membiru karena merasakan sesak di dalam dadanya. Minum obat dulu ya dek. Damar memberikan obat dan air putih kepada Laila. Mas, dadaku masih sesak. Rasanya kayak ada yang ngikat dari dalam. Damar langsung meraih kunci mobil yang ia letakkan di atas meja. Ayo, ikut aku. Kita ke rumah Ustadz Hanan sekarang ya. Damar langsung memapa tubuh istrinya menuju ke arah mobil. Suasana malam itu terasa begitu sepi. Angin bertiup kencang menerbangkan daun-daun kering yang berserakan di tanah. Mobil Damar melaju dengan kecepatan sedang melintasi jalanan desa yang sepi. Kita mau kemana mas? Tanya Laila yang duduk di kursi samping Damar. Kita ke rumah Ustadz Hanan ya. Aku yakin apa yang kamu rasakan ini bukan penyakit biasa. Damar menjawab, pandangannya terus tertuju pada jalanan yang ada di hadapannya. Beberapa menit berlalu, mereka akhirnya tiba di depan rumah Ustadz Hanan. Damar mengetuk pintu kayu rumah Ustadz Hanan dengan perlahan. Tidak berapa lama, pintu terbuka lebar. Mas Damar, ada apa? Tanya Ustadz Hanan. Wajahnya terlihat panik saat melihat Damar memapa tubuh Laila. Ayo, silakan masuk dulu. Setelah mereka duduk di sofa ruang tamu, Damar langsung menceritakan kejadian yang selama ini dialami oleh Laila istrinya. Ustadz Hanan hanya diam, sesekali ia mengangguk setiap mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Damar. Ustadz Hanan berdiri dari tempat duduknya. Ia mengambil sebotol air yang ada di atas rak dan menyerahkannya kepada Damar. Mas Damar, siramkan air ini ke seluruh penjuru rumah sampean. Ingat, jangan sampai ada yang terlewat. Damar mengangguk cepat. Ia segera membawa istrinya pulang ke rumah. Setelah tiba di rumah, Damar langsung menyiramkan air yang diberikan oleh Ustadz Hanan ke seluruh penjuru rumah seperti pesan dari sang Ustadz. 1 minggu kemudian, kondisi Laila semakin hari semakin membaik. Namun, di saat yang bersamaan, Mbak Mina beberapa hari itu tidak benar lagi terlihat datang ke rumah Damar. Hal itu membuat Damar dan Laila merasa khawatir hingga mereka memutuskan untuk mengunjungi rumah Mbak Mina. Tok tok tok. Assalamualaikum, ucap Damar sambil mengetuk pintu rumah Mbak Mina. Namun tidak ada jawaban. Mas, kayaknya Mbak Mina nggak ada di rumah deh, bisik Laila. Ia menggenggam tangan suaminya dengan erat. Mas Damar lihat nggak? Pintu rumahnya kebuka. Apa jangan-jangan terjadi sesuatu sama Mbak Mina ya? Damar dan Laila yang khawatir segera masuk ke dalam rumah. Hawa pengap langsung menyergap wajah keduanya. Suasana rumah itu terasa begitu sepi. Hanya suara detak jam dinding dan kipas angin yang berderak pelan. Ya, sejak Anton menyelesaikan pendidikannya di bangku SMP, pria itu meninggalkan desa untuk bekerja di kota. Dan kini warga desa mendengar kabar jika Anton sudah menjadi pengusaha garmen di kota Surabaya. Astagfirullah. Tiba-tiba Laila berteriak histeris. Matanya menatap tubuh Mbak Mina yang tergeletak di lantai kamar.
Damar dan Laila langsung menerobos masuk ke dalam kamar. Namun bukan kondisi Mbak Mina saja yang membuat mereka terpaku, tapi kondisi kamar yang berantakan dan dipenuhi oleh sesajenlah yang membuat mereka semakin terkejut. Akan tetapi, Damar dan Laila memutuskan untuk mengesampingkan berbagai pertanyaan yang ada di benak mereka dan memilih membawa Mbak Mina ke rumah sakit. Beberapa jam berlalu. Setelah melalui pemeriksaan yang panjang, Mbak Mina akhirnya tersadar. Beberapa saat ia mengedarkan pandangannya ke seluruh kamar perawatan. "Aku di mana?" ucap Mbak Mina pelan. Mbak sekarang ada di rumah sakit. Aku juga udah telepon Anton supaya dia cepat pulang, Mbak." Damar mendekat ke arah ranjang. Mbak Mina memperhatikan wajah Damar dan Laila bergantian untuk beberapa saat. "Mas Damar, Mbak Laila, saya minta maaf. Saya sudah membuat keluarga kalian dalam kesulitan." Maksudnya apa, Mbak? Mbak Mina terdiam untuk beberapa detik. Perlahan dia mulai menceritakan kejadian yang sudah ia lakukan beberapa tahun silam, tepatnya saat Anton masih remaja. Mbak Mina yang tidak ingin anak hidup susah seperti yang ia alami saat ini mendatangi seorang dukun yang tinggal di sebuah desa kecil yang ada di Pujon. Dan dari dukun itulah Mbak Mina mendapatkan pesugihan genderuwo. Dengan modal seadanya, Mbak Mina pun meminta Anton untuk membuka usaha garmen, dan selama ini dirinya lah yang telah menumbalkan para pekerja yang ada di kebun apel milik orang tua Damar, bahkan menjadikan kedua orang tua Damar dan Laila sebagai tumbal pesugihannya. Namun tak kenapa, malam di mana sosok itu hampir saja mendapatkan jiwa Laila, tiba-tiba cahaya putih muncul dan membuat sosok genderuwo itu terpental. Karena itulah sosok genderuwo itu akhirnya berbalik menyerang Mbak Mina. Astagfirullahaladzim, suara Damar dan Laila terdengar bersamaan. Damar berjalan semakin mendekat ke arah Mbak Mina yang masih terbaring di atas ranjang rumah sakit. "Kenapa, Mbak? Kenapa Mbak tega? Selama ini keluarga aku sudah memperlakukan Mbak dengan cukup baik. Tapi balasannya apa, Mbak? Hah? Mbak justru membuat orang tuaku menjadi bahan gunjingan orang. Bahkan sampai mereka meninggal, warga desa terus mengenal mereka sebagai pelaku pesugihan." "Maafkan Mbak Damar. Mbak menyesal. Mbak pikirkan saat itu hanya masa depan Anton." Damar menghela nafas panjang. "Saya sudah menghubungi Anton. Dan sekarang dia sudah dalam perjalanan. Jadi saya pamit dulu. Ayo deh, kita pulang." Damar menoleh ke arah Laila dan langsung menggandeng tangan istrinya meninggalkan Mbak Mina seorang diri. 1 minggu kemudian, siang itu, Anton datang ke rumah Damar. Pria itu mengabarkan jika ibunya Mbak Mina sudah meninggal dunia. Damar hanya terdiam. Ia tak tahu harus sedih atau bahagia atas kepergian dari Mbak Mina. Dari percakapan siang itu, Anton juga mengatakan jika Mbak Mina sudah menjelaskan kepada warga desa jika selama ini dirinya lah yang sudah melakukan pesugihan, bukan orang tua Damar. "Mas, kamu baik-baik aja kan?" tanya Laila pada malam harinya. "Baik, tapi aku nggak tahu apakah harus bahagia atau sedih dengan kematian Mbak Mina." Damar menoleh ke arah Laila beberapa saat, lalu menatap halaman rumah. Laila duduk di sampingnya. "Mas, aku tahu perasaan kamu. Kamu pasti marah atas apa yang dilakukan oleh Mbak Mina. Hanya saja kamu nggak bisa terus memendam rasa marah dan dendam. Mbak Mina sekarang sudah meninggal. Tugas kita sekarang memaafkan dan mendoakannya." "Ya, kamu benar. Gak ada untungnya juga aku memendam kebencian pada orang yang sudah meninggal," ucap Damar sambil tersenyum.
Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Alma, plot twist banget ternyata. Mbah Minah, pembantunya lah yang melakukan pesugihan. Bahkan kedua majikannya dijadikan tumbal dan menantunya juga akan dijadikan tumbal, teman-teman. Wah, ngeri banget ya. Ini dosa banget yang warga sekitar nih karena udah memfitnah Bu Rahayu sebagai pelaku pesugihan untuk memajukan usahanya dan menumbalkan para karyawan. Nah, termasuk suaminya. Ternyata semua itu dilakukan oleh Mbak Mina. Mbak Mina di sini melakukan pesugihan untuk anaknya supaya kaya. Dan ternyata anaknya di Surabaya tuh punya pabrik garmen, teman-teman. Dan nggak pernah pulang karena di sini mungkin kamuflase ya. Jadi Mbak Minanya kok masih kerja jadi pembantu, ya kan? Jadi nggak ada yang mungkin nuduh dia dong. Ternyata di sini Mbak Mina melakukan ritual pesugihan untuk anaknya dan tumbal-tumbal dari tempat ia kerja. Parah, pakai banget ya. Namun ya itu, sepandai-pandainya tupai melompat. Akhirnya jatuh juga, sedalam-dalamnya bangkai pasti akan tercium juga. Pada akhirnya, karma akhirnya mencari jalannya sendiri. Bagaimana Mbak Mina mendapatkan karmanya. Wah, keren-keren, pakai banget. Nggak nyangka ya teman-teman. Saya pikir tadinya benar nih keluarganya melakukan pesugihan, tapi ternyata tidak. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang baik dari kisah barusan ya teman-teman, yang dibuang buruk-buruknya. Dan percayalah teman-teman, sekali lagi akan terus saya ingatkan bahwa pesugihan tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Seandainya ada kebahagiaan, seandainya ada uang yang didapat, itu hanya di awal. Selebihnya ya udah kesengsaraan dunia dan akhirat. Semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang buruk ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Alma atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Jangan lupa tombol hype-nya juga diklik ya teman-teman ya. Dan buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, monggo. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.